Ya, pada akuntansi persediaan ini ditujukan ya terkait dengan penyajian persediaan ya yang ada di laporan keuangan. Dan eh, persediaan ini dalam PSAP apa ini ya, dalam PSAP nomor 5 ini ya tidak mengatur ya tidak mengatur mengenai persediaan bahan baku gitu ya, dan juga perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola ya yang dibebankan pada satu akun konstruksi pengerjaan. Nah, itu nggak diatur, dan juga atas instrumen keuangan ya. Nah, jadi definisinya definisi aset ya, definisi nilai wajar ya, definisi persediaan itu bisa dibaca sendiri ya. Nah, jadi definisi persediaan menurut paragraf 5 ya, PSAP 5 itu adalah barang perlengkapan, supplies. Nah, itu ya. Jadi supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, atau juga bahan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi ya, supplies juga ya. Kemudian barang yang di proses produksi untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat, atau barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Nah, persediaan ini meliputi apa saja ya kalau di lingkup organisasi pemerintah? Barang konsumsi, amunisi, ya, bahan pemeliharaan, suku cadang, ya, persediaan strategis untuk berjaga-jaga, pita cukai atau leges, bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, tanah atau bangunan untuk dijual kepada masyarakat, atau juga hewan dan tanaman yang dijual kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi, misalnya minyak, untuk tujuan berjaga-jaga ya, seperti beras ya diakui sebagai persediaan ya, atau juga persediaan berupa hewan ya, atau juga persediaan berupa tanaman ya yang diserahkan masyarakat. Nah, itu juga masuk kategorinya. Atau juga persediaan dalam kondisi rusak tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi bagaimana caranya mengukur persediaan? Nah, caranya mengukur persediaan itu bisa dengan 3 metode ya. Artinya diukur dengan metode apa ya, biaya perolehan pada saat pembelian ya, diakui sebagai harga pokok pada saat memproduksinya, atau juga dilakukan penilaian ya secara wajar ya, nilai wajar, atau seperti misalnya diserahkan dari perusahaan ya sebagai CSR misalnya ya, itu bagaimana sih menentukan memasukkan nilainya pada neraca SKPD ya atau neraca OPD ya, maka ditentukan berdasarkan nilai wajar. Nah, ini kemarin banyak ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya terkait dengan bagaimana mengakui nilai persediaan tersebut gitu ya. Jadi jawabannya mengakui nilai persediaan bisa dengan 3 cara gitu ya. Artinya dengan saat perolehan, biaya perolehan ya, kemudian saat menentukan harga pokok produksi pada saat produksi, dan menentukan nilai wajar. Nah, itu caranya menentukan nilai persediaan tersebut. Nah, persediaan dapat dinilai dengan menggunakan dapat dinilai menggunakan metode FIFO atau juga rata-rata tertimbang, gitu ya. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaannya nilainya tidak material ya dan bermacam-macam jenis. Nah, cuman kan kalau di dalam IFRS gitu ya, FIFO ini kan tidak recommended lagi gitu ya. Artinya tidak disarankan. Nah, kalau itu di apa ya, di perusahaan ya. Tapi kalau di pemerintahan masih boleh. Ya, FIFO dan rata-rata tertimbang ya. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual seperti pita cukai dengan nilai biaya perolehan terakhir. Ya. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi ya. Persediaan hewan atau tanaman ya. Nah, itu ya. Nah, bagaimana dengan beban persediaan? Nah, beban persediaan itu dicatat sebesar pemakaian persediaan dan perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian di laporan operasional. Gitu ya. Nah, bagaimana pengungkapan persediaan? Nah, pengungkapan persediaan dalam hal ini
seperti barang atau juga perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan atau dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi ya, yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat ya. Nah, itulah yang terkait dengan PSAP apa ya, terkait dengan persediaan. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Nggak banyak deh ya. Nah, ternyata di sini kita lihat ya bahwasanya penilaian persediaan itu diakui ya FIFO dan rata-rata tertimbang ya. Ada yang suatu yang berbeda ya. Kalau di dalam SAK itu kan FIFO ini udah tidak direkomended lagi oleh IFRS ya. Jadi dia harus LIFO atau juga rata-rata tertimbang ya. Di standar pemerintahan masih boleh ya. Itu yang perlu kita ambil kesimpulan ya di dalam topik ini. Begitu juga ya penyajian persediaan ini yang sering muncul di beberapa OPD gitu ya. Pak, bagaimana apa ya penilaian persediaannya, kami nggak tahu harga katanya. Nah, caranya dengan cara 3 inilah solusinya gitu ya. Kemarin saya BIMTEK gitu kan, ada pertanyaan dari Pemkap Pemkap Senggigi Riau gitu kan. Mereka tanya itu ya. Nah, jawabannya di PSAP inilah dia di paragraf 15 ya. Oke ya. Berikutnya ya kita lanjutkan kembali PSAP nomor 6 ya tentang akuntansi investasi. Nah, akuntansi investasi di sini ya bagaimana bentuknya dulu ya. Kita lihat ya bagaimana klasifikasinya, bagaimana pengakuannya, bagaimana pengukurannya, ya bagaimana metodenya, ya bagaimana pelepasannya. Nah, ini sering ya, sering di apa ya, diterapkan ya, terutama pada kabupaten kota ya, terkait dengan penyertaan modal ya. Apakah dia penyertaan modal kepada BUMD ya, apakah kepada PDAM ya, kepada PD pasar, ya, kepada PD pembangunan gitu kan, atau kepada perusahaan daerah yang lainnya gitu ya, atau kepada penyertaan modal kabupaten kota terhadap bank pemerintah daerah BPD misalnya. Nah, jadi merujuk kepada PSAP berapa? PSAP 6 ya jawabnya. Nah, ini yang sering dipraktikkan ya. Sering dipraktikkan terkait dengan penyertaan modal. Nah, jadi di sini masuk dalam sebagai akuntansi investasi. Ya, kenapa dalam hal ini sebagai investasi? Ya karena ada dividen, gitu ya. Ada imbal hasil, gitu ya. Imbal hasilnya berupa dividen. Jadi penerapan dari PSAP nomor 6 ini ya. Tujuannya adalah untuk investasi dan pengungkapan informasi penting yang harus disajikan ya. Nah, artinya di sini akuntansi pengaturan bersama ya, joint arrangement dan aset tetap yang dikerjakan seperti properti investasi yang diatur dalam standar akuntansi ya. Jadi definisi investasi itu apa? Ya, definisinya adalah aset yang dimaksudkan untuk diperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek ya, artinya maksimal 12 bulan ya. Investasi jangka panjang lebih dari 12 bulan ya. Investasi non permanen ya, artinya di sini investasi yang dimiliki secara tidak berkelanjutan ya, itu non permanen. Sedangkan yang permanen investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan ya. Nah, metode akuisisinya bisa 2 ya, sesuai dengan buku advance accounting ya kalau belajar di S1 gitu ya. Itu ada cost method ya dan ada equity method gitu ya. Jadi cost method itu nilai investasinya diakui sebagai biaya perolehan ya. Sedangkan equity method sebagai investasi. Nah, itu bedanya ya. Sebagai investasi dari harga perolehannya ya. Nah, kemudian bentuknya. Dari bentuknya, pemerintah melakukan investasi antara lain memperoleh pengendalian atas suatu badan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal publik, memperoleh manfaat ekonomi,
bunga, dividen, royalti ya, atau manfaat sosial jangka panjang, atau memanfaatkan dana untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Itu bisa dilihat ya, berapa misalnya penyerta investasi Pemkab Deli Serdang ya kepada BUMD provinsi, misalnya Bank Sumut. Ya. Penyertaan modalnya berapa? 34 miliar ya, atau berapa? Ya. Setahu saya berdasarkan data ya, penyertaan modal terbesar ya masih dipegang oleh Pemkab Tapsel ya, sebesar hampir 80 miliar ya, kepada Bank Sumut. Nah itu belum lagi penyertaannya kepada beberapa BUMD ya. Nah itu juga. Jadi terdapat jenis investasi yang dapat dibuktikan atau di sertifikat atau dokumen yang dipersamakannya. Nah, jadi investasinya dikategorikan tadi, gitu, apakah investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang. Ya. Jenisnya yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek, investasi yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, ya, atau juga investasi yang dibeli pemerintah dengan tujuan menjaga hubungan kelembagaan dengan pihak lain, atau juga investasi yang dimaksudkan untuk dicairkan atau memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Nah itu ya. Jadi investasi jangka pendek berupa apa saja itu? Ya bisa berupa deposito ya. Tuh. Ya atau bisa berupa surat utang negara ya. Surat utang negara atau ini banyak sekali sekarang ya instrumennya. Surat utang negara itu seperti misalnya suku ya kan, atau juga surat obligasi syariah gitu kan. Nah, itu juga salah satu instrumen investasi yang sifatnya jangka pendek ya. Surat saham ya yang diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan. Nah, itu juga. Nah, investasi permanen seperti apa? Ya, seperti penyertaan modal. Nah, inilah dia ya. 33 kabupaten kota di Sumatera Utara masing-masing sudah punya ya pos yang namanya penyertaan modal. Jadi kalau di laporan keuangan pemerintah daerah masuk ke mana itu? Ya, masuk ke pos neraca ya, tepatnya di pos aktiva, di pos investasi ya, di bawah aktiva lancar, masuk seperti itu ya penyertaannya. Dan ini primadona ya, artinya memang prioritas ya, karena hampir 40% PAD kabupaten kota didapatkan dari hasil penyertaan modal. Nah ini yang perlu, kalau ada yang mau menelitinya menjadi tesis boleh silakan ya, terkait dengan penyertaan modal pemerintah ini. Ya silakan ya kalau yang ada yang berminat. Nah, seberapa efektif penyertaan modal itu dalam mengisi PAD misalnya ya. Investasi non permanen ya seperti obligasi atau surat utang ya, atau penanaman modal atau juga dana yang disisihkan atau juga investasi non permanen. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi silakan. Izin Pak, saya Stefan mau bertanya Pak tentang investasi. Ya. Investasi pemerintah. Ya. Ini saya ada di Sumatera Utara. Salah satunya yang tahun 2010 sampai 2015, 2011 sampai 2016 seperti di Nias Selatan kan Pak. Ya, mereka kan adakan beasiswa bagi putra daerahnya kayak di kedokteran, keperawatan, kebidanan, dan banyaklah Pak jurusan-jurusan lain yang dia biayai. Nah, itu termasuk investasi bukan Pak? Karena dia narik semua, rencananya dia mau narik semua mahasiswa-mahasiswa yang tamat itu untuk kerja di daerahnya. Itu termasuk investasi nggak Pak? Ya, kalau seperti itu adalah belanja ya, jadi bukan investasi. Ya, karena ya dikeluarkan dari pos belanja. Nah, berbeda dengan investasi. Kalau investasi ini dia masuk ke pos mana? Nah, jadi ada masuk namanya pos pembiayaan ya, dikeluarkan dari APBD di pos pembiayaan yang namanya pembiayaan apa ya? Pembiayaan daerah gitu ya. Jadi pembiayaan pengeluaran ya. Jadi nanti pada masa tertentu dia masuk pos sebagai pembiayaan, tapi di neraca ya muncul sebagai perkiraan
investasi gitu ya. Nah, sedangkan beasiswa itu udah pasti belanja ya. Artinya menjadi belanja daerah, apakah dia belanja pegawai, belanja operasi gitu ya, atau belanja investasi atau juga belanja transfer. Nah, jadi kategori menurut PP 12 2019 ya menyatakan pos belanja itu dibagi 4 tersebut. Sepertinya itu belanja sosial ya. Ya, si Stefan Gia ya. Belanja sosial itu. Bansos ya istilahnya ya. Oh ya, kemudian Pak, kalau misalnya dia kan ada juga nih Pak ya yang ngadain beasiswa tapi nanti dia ditarik kembali ke daerahnya dengan syarat gajinya dipotong Ya, karena udah dikasih beasiswa sama pemerintah terlebih dahulu. ya, Jadi kan kalau kita lihat itu juga ada pengaruh sama itu juga memberi manfaat ekonomi juga kan Pak sama pemerintah. ya. Makanya saya bertanya seperti itu. Ya, memang kalau dia diberikan beasiswa ya, beasiswanya itu bisa apakah ada dikembalikan kembali atau tidak gitu kan. Nah, itu menjadi pertanyaan. Biasanya nggak kembali kan, artinya tidak ada dicicil kan. Dia beasiswanya cuma-cuma, ya artinya misalnya 1 bulan di 1 semester diberikan beasiswa 7 juta gitu kan. 7 juta itu kan nggak dikembalikan. Ya kan 7 juta itu dijadikan sebagai bantuan sosial pemerintah ya kepada putra-putri daerahnya yang disekolahkan ya kan ke luar daerah. Jadi itu sebagai pos belanja atau bantuan sosial ya. Jadi bukan sebagai investasi daerah. Kalau investasi daerah di sini pengertiannya ada instrumennya, ya ada apanya imbal hasilnya. Imbal hasilnya seperti tadi penyertaan modal ya, artinya pembiayaan ya, pembiayaan daerah kepada PT Bank Sumut gitu ya, berupa penyertaan modal penambahan investasi. Dulunya investasinya 12 M, kemudian ditambah jadi 3 M, jadi 15 M. Jadi 3 M lagi sebagai tambahan modal di store ya dari sebuah investasi daerah. Nah, jadi imbal hasilnya jelas gitu kan, dapat apa? Dividen. Tapi kalau beasiswa kan tidak ada kan. Si penerima beasiswanya mengembalikan dalam bentuk dividen, tidak ada kan. Nah, jelas di situ itu adalah bantuan sosial ya. Sifatnya Oh, tidak ada pengembalian secara langsung. iya Pak. Karena kalau kita lihat di perdebatan-perdebatan media sosial juga kan Pak, Ya, terutama pas ini kan baru selesai masa pilkada nih Pak. ya, Jadi kan sering ada yang bilang itu sebagai investasi, investasi jangka panjang. Kalau beasiswa yang kayak gitu mereka anggap sebagai investasi. Makanya saya tanya sama ya. di perkuliahan ini biar lebih jelas Ya, pengertiannya investasi itu investasi bagaimana. jangka panjang di situ maksudnya makna kiasan. Artinya bagi daerah menguntungkan ya berupa meningkatnya SDM. Tetapi kan tidak ada dampaknya ke laporan keuangan. Nggak di, tidak disajikan ya sebagai misalnya intangible asset misalnya. Tidak ada. Jadi itu hanya sifatnya bantuan sosial. Ya tidak ada hanya di pos belanja kan. Pos belanja Iya jadi Pak. tidak ada pengembalian secara langsung. Jadi itu makna kiasan itu bagi yang didiskusikan itu. Baik Iya, Pak, terima kasih. Pak, ya, izin Pak, silakan. Leon Pak. Ya, Leon. Silakan. Tadi Bapak bilang modal seperti itu investasi. Misalkanlah Pak, penyertaan modal di Bank Sumut tadi itu kabupaten menyerahkan investasi modal ke Bank Sumut. Ya. Ternyata Bank Sumut ada indikasi kerugian negara yang dibuatnya. Ya. Apakah itu nanti jadi termasuk kerugian bagi kabupaten kota, termasuk tindak pidana korupsi atau tidak Pak gitu Pak maksudnya? Apakah itu mempengaruhi APBD atau APBN? Ya. Kayak Asabri juga kan Pak, kayak Jiwasraya. Apakah itu menjadi kerugian negara atau hanya sebagai kerugian perusahaan itu Pak? Ya, jadi berbicara mengenai penyertaan modal atau juga investasi daerah ke BUMD, ini saya sudah pernah melakukan kajian ya, artinya bekerja sama dengan Pemkab Dairi ya, atau juga Pemkab salah satu kabupaten kota di Sumatera Utara penyertaan modal. Mereka melakukan penyertaan ya artinya DPRD yang bersangkutan, daerah yang bersangkutan itu bisa menyetujui dengan harus ada kajian gitu ya.
seperti di Tobasa pernah juga saya lakukan kajian itu, dan juga di Kabupaten Dairi juga pernah saya lakukan kajian itu. Jadi penyertaan itu berhubungan dengan penambahan modal saja, gitu kan. Artinya motifnya apa? Motifnya menambah PAD. Jadi kalau menambah PAD itu dari pajak daerah dan retribusi daerah, itu kan memberatkan masyarakat setempat, ya kan. Di restoran dipajakin, hotel dipajakin terus, gitu kan. Nah, cara lainnya meningkatkan PAD yaitu dengan cara penyertaan modal pada BUMD yang profit, seperti misalnya Bank Sumut. Nah, jadi di situ Bank Sumut itu akan mendapatkan penyertaan modal itu untuk menambah misalnya ekspansi kredit, membiayai kebijakan kreditnya, ya. Jadi dampaknya pendapatan ya berupa laba, gitu kan, berupa bunga. Jadi kalau berkaitan indikasi dihubungkan dengan indikasi korupsi udah lain lagi, gitu kan. Artinya dalam itu sudah internal ya. Jadi ini berbicara mengenai penyertaan ya, komposisi pemegang sahamnya ya, dari sisi siapa sih pemegang saham dari PT Bank Sumut itu? Nah, kan udah tahu jawabannya. 51% Provinsi Sumatera Utara ya, Pemprov Sumatera Utara. 49%, 33 kabupaten kota Sumatera Utara ya, sesuai dengan proporsi dan jumlah sahamnya. Ya tugasnya apa? Bank Sumut ya harus laba ya. Tapi kalau saya lihat dari histori labanya minimal ya 500 miliar itu per tahun. Jadi kalau 500 miliar per tahun ya dibagikan ya, diperlakukan 500 miliar itu laba bersih ya, apakah sebagai laba ditahan atau juga dividen. Katakanlah laba ditahannya 40%, gitu kan. Berarti 40% dari 500 ya 200 M, gitu kan. 300 M dibagikan dividen ya. Dari 300 miliar itu kepada Pemprov pemilik sahamnya 51%, berarti sekitar 150 M, gitu ya. Maka 150 M lagi didistribusikan kepada 33 kabupaten kota. Ada yang dapat 2 miliar, ada yang dapat 4 miliar, ada yang dapat 3 miliar. Masuk ke mana? Ke pos APBD kabupaten kota. Ya, masuk ke pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, katanya kan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah masuk pos PAD. Nah, masuk ke situ dia. Nah, jadi terkait dengan ya penggunaan yang salah, yaitu internal ya, sudah lain lagi ya, faktor internal operasional ya di bank tersebut gitu ya. Nah, jadi ini bicara kita bagaimana mekanisme penyertaan modal ini ya. Ini suatu hal yang menarik lah menurut saya. Itu ya, Leon ya. Iya Pak, karena kan kalau misalnya tadi seperti Bank Sumut lah Pak kan, tahun lalu tercapai labanya 550 miliar, dibagikanlah ke kabupaten kota penyertaan modalnya. Ya. Ternyata kan ada case misalnya kayak kasus Jiwasraya itu kan atau Asabri kan ada kecurangan di situ Pak. Apakah itu mempengaruhi modalnya atau kerugian bagi negara itunya Pak yang ingin. Oh, tidak ada masalah itu. Artinya tidak ada pengaruhnya ke bank yang bersangkutan. Jadi kalau misal pun terjadi bermasalah, misalnya kalau kecuali kredit macet ya, ya kalau kredit macet pasti udah menjadi suatu hal permasalahan ya pada bank yang bersangkutan ya. Tetapi kalau misalkan seperti irregularities ya atau tidak mampu bayar ya, nah itu baru terjadi permasalahan. Jadi yang Jiwasraya nggak ada hubungannya dengan Bank Sumut kan. Itu dia. Nah ini kita bicaranya penyertaan modal ya. Jadi ya bagaimana ya menambah PAD ya, ekstensifikasi PAD ya dengan cara penyertaan modal salah satunya. Nah ini banyak diterapkan. Silakan aja nanti kalau yang mau berminat ya faktor-faktor yang mempengaruhi penyertaan modal silakan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyertaan modal pada BUMD daerah. Nah boleh diteliti ya. Oke. Kemudian jadi pengeluaran kas ya untuk memperoleh investasi udah pasti ya. Jadi di situ ada pengeluaran kas berupa investasi ya. Nah, bagaimana pengukurannya? Nah, pengukurannya dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi demikian, nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Nah, jadi nilai pasar digunakan. Untuk investasi jangka pendek, saham atau obligasi ya dicatat sebesar biaya perolehannya. Nah, jadi pada saat memperolehnya dianggap sebagai biaya perolehan ya.
Tuh ya. Nah, ini banyak nih memang dipraktikkan ya pada 540 kabupaten kota di Indonesia ya penyertaannya. Ada juga penyertaan yang merugikan, bukan hanya menguntungkan ya bagi daerah. Kalau misalnya PDAM di kabupaten kota, untung atau rugi itu PDAM-nya? Harusnya untung, Pak. Harusnya untung, tapi kebanyakan rugi kan? Ya, selama ini banyak yang rugi. Betul, PDA, Pak. ya? Karena betul, Pak, betul. Karena kan mungkin penerimaan pegawainya pun nggak transparan, jadi mungkin kerugian dibuat, Pak. Ya, belanjanya besar gitu kan, biayanya besar karena bayar gaji besar, pendapatannya rendah, gitu kan. Sementara dia mau mengutip retribusi pasar. Nah, retribusi pasar dikutip pedagang bilang, wah saya nggak jualan, nggak bisa saya bayar katanya, dan sebagainya ya permasalahan tersebut ya. Kebanyakan rugi ya, artinya apa? Penyertaannya rugi kan, disertakan modal 5M habis, gitu kan, bukan malah menambah dividen kan, tapi rugi, tapi habis 5M itu. Memang peranan BUMD itu sebagai alat untuk pelayanan publik gitu kan, lebih ditekankan itu dibanding dengan sebagai profit gitu ya, yang sebagai lokomotif menambah PAD daerah. Ya tidak ya. Jadi BUMD di daerah itu cenderung sebagai pelayanan publiknya. Jadi kalau dia pelayanan publiknya, maka penyertaan modal itu lebih ditujukan dalam meningkatkan pelayanan ya dibanding dengan motif laba gitu ya. Nah, jadi di daerah itu kecenderungan penyertaan modal pada BUMD-nya adalah untuk pelayanan publik. Jarang sekali yang mendapatkan dividen. Nah, kalau yang mau berminat itu silakan ya diteliti ya, dibuat tesis ya seperti itu. Belum ada nih tesisnya yang terkait dengan investasi daerah. Silakan ya. Nah, kemudian metodenya. Nah, metode penyertaannya itulah tadi, metode biaya cost method dan equity method. Ya, kalau dia metode cost method itu dicatat sebagai biaya perolehan. Sedangkan equity method di investasi itu dicatat ya sebagai sebagai investasi. Nah, jadi sebagai biaya perolehan dan sebagai investasi. Nah, sekarang di catatan atas laporan keuangan penyertaannya apa ya? Itu diungkapkan gitu ya di catatan atas laporan keuangan kabupaten kota yang bersangkutan bahwasanya penyertaan modal pada PT Bank A gitu kan itu dicatat sebesar metode biaya misalnya. Berarti kalau dia biasanya metode biaya ya. Kenapa metode biaya? Ya karena komposisinya kan di bawah 20% itu kan. Misalkan Pemkap A menyertakan modal pada BUMD, itu rata-rata nggak sampai 20% gitu ya. Tapi kalau dia atas 20%, itu dia anggap sebagai investasi. Nah itu. Nah ini ya 20% nih kan, ini dia. Jadi penggunaan paragraf pada metode yang paragraf 39 20% ini. Kalau metode biaya. Kalau metode kepemilikannya 20% sampai 50%, baru dia metode ekuitas. Kalau dia di atas 50%, jelas menggunakan metode ekuitas. Nah, itu membedakannya ya. Tapi biasanya penyertaan modal kabupaten kota 20% ya. Maka metodenya metode biaya. Pada saat jurnalnya ya, dianggap metode biaya. Tuh. Kemudian dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya kepemilikan saham ya yang menentukan dari faktor pemilihan metode akuntansi itu adalah tingkat pengaruhnya, degree of influence ya, atas pengendalian badan usaha penerima investasi. Ciri-cirinya adanya pengaruh yang signifikan, pertama mampu mempengaruhi komposisi dewan komisaris, mampu menunjuk dan mengganti direksi, mampu mengendalikan mayoritas suara. Nah, itu dia. Nah, itu ya terkait dengan ini. Nah, pelepasan. Bicara pelepasan di paragraf 52 ya. Pelepasan aset investasi membentuk penjualan aset investasi, pertukaran aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi ya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui surplus dan defisit ya.
Nah, itu ya, berlaku sejak 2017 ya. Baiklah, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan lagi, ada? Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita, 2 materi. Jadi nanti Iya, Pak. 6 kita lanjut ke PSAP 7 ya. Baiklah, itu saja. Selamat siang, salam sejahtera, sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Pak. Waalaikumsalam. Thank you, Pak. Terima kasih. Kak Ita. Absen ya.